buat teman ngobrol ini jadi semakin yakin harusnya ini masuk di ITBMP ya, karena memang sudah disiapkan jalur formal dan jalur yang lainnya ini, jalur-jalurnya untuk benar-benar menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Selamat datang di ITBMP Podcast. Episode kali ini juga sangat spesial seperti halnya episode-episode yang sebelumnya. Ada teman ngobrol asik yang sangat luar biasa di ITBMP Podcast kali ini. Ada Pak apa Mas ya baiknya ya? Oh, ada Pak Aji Priambodo Eskom MSI. Selamat siang, Wak. Selamat siang, Mas Pake. Ini sebenarnya lebih cocok manggilnya bro ini. Bro, boleh juga. Ini Ketua Lembaga Pusat Pelatihan dan Pusat Bisnis dan Pelatihan. Saya ulangi lagi, Bro Aji ini adalah Ketua Lembaga Pelatihan, Pusat Bisnis dan Pelatihan. Pusat Bisnis dan Pelatihan di kampus ITBMP Purbalingga. Mantap. Ini sebuah lembaga terbaru di kampus ITBMP yang tidak hanya memang untuk memenuhi struktur, ini tidak. Ini sebuah lembaga yang diproyeksi untuk membantu mahasiswa ITBMP tidak hanya asik kuliah, ya, tapi juga punya masa depan yang keren. Betul? Oke. Betul sekali, Mas. Ya, ini Bro Aji ini memang luar biasa ini, karena orang benar-benar orang kreatif ini, orang dari dunia kreatif ini, karena foto ya, Mas Bro ya? Ya, bisa. Apalagi ini, skillnya ini? Ya, banyak lah, tapi tidak perlu disebutkan. Jadi malu. Sebenarnya sih enggak. Iya. Ya. Ini LPBP. Oh ya, LPBP ini lembaga seperti apa ini? Mungkin teman ngobrol di luar sana juga pengen ngerti, ini lembaga yang sangat jadi kunci keberhasilan mahasiswa ini. Ya. Apa ini? Jadi gini, Lembaga Pusat Bisnis dan Pelatihan ITBMP sendiri adalah sebuah lembaga yang intinya bisa menghubungkan kepada visi misi ITBMP sendiri, yaitu adalah ke industri kreatif. Industri kreatif. Ya, jadi harapannya lulusan capaian pembelajaran di ITBMP kan tidak hanya pada capaian pembelajaran lulusan saja, tetapi bagaimana supaya dia siap untuk bekerja, yaitu dengan kita masukkan proporsinya adalah salah satunya untuk capaian pembelajaran prodi, dan satu lagi untuk pemahaman dan pengalaman di industri kreatif, dan ada pelatihan di soft skill. Jadi 3 hal itu. Satu adalah capaian pembelajaran prodi, kita punya 3 prodi, bisnis digital, ya, aktuaria dan perencanaan wilayah dan kota, ditambah lagi pengalaman dan pemahaman mahasiswa dalam industri kreatif, dan adanya pelatihan soft skill, pengembangan soft skill. Jadi harapan itu mahasiswa ITBMP bisa lebih siap untuk bekerja. Sehingga bahkan mungkin bisa mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Entrepreneur kreatif ini memang luar biasa. Ini semakin banyak ini ya generasi muda yang masuk ke dunia startup. Ya, betul sekali. Bahkan tidak hanya bekerja, bahkan membuat gitu ya. Semangat entrepreneur luar biasa. Ini memang jawaban kampus ITBMP terhadap perkembangan zaman berarti ya? Ya, karena zaman sekarang ini industri kreatif merupakan salah satu yang lebih potensial untuk mengangkat perekonomian ke depan. Oleh karenanya, Lembaga Pusat Bisnis dan Pelatihan ITBMP sendiri pada dasarnya untuk menghubungkan, untuk link and match-kan antara kampus dengan industri kreatif. Sehingga mahasiswanya lebih mengenal tentang apa itu industri kreatif, dan bisa melakukan kegiatan dalam industri kreatif. Seperti kita ketahui ada 18 industri kreatif, salah satunya ada kuliner, perikanan, radio, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya industri kreatif itu adalah ide dan kreativitas, Mas. Ya, betul. Ya, kita gali gitu kan. Jadi untuk di zaman yang sekarang, karena perkembangan IT yang cukup tinggi ya, dan juga banyak pelaku-pelaku ekonomi yang tidak hanya mengandalkan pada sektor primer saja, pertanian, perdagangan, dan juga bagaimana menggali ide
Oke. Menggali Kekuatannya adalah di idenya ide ini. dan kreativitasnya. Gitu. Hmm. Seperti contoh, zaman sekarang ada YouTuber, Ya, ya kan? ya, Jadi betul. itu juga salah satu faktor untuk memperkuat perekonomian di zaman sekarang ini. Dan juga ada di jasa fotografi, videografi dan sebagainya. Jadi termasuk kuliner, perikanan, seni kriya dan lain sebagainya itu jadi salah satu hal yang sangat potensial dalam perekonomian sekarang. Iya. Oleh karenanya, jadi kami di Lembaga Pusat Bisnis ini ingin menghubungkan antara ITBMP dengan kegiatan industri kreatif sehingga bisa menginfluence mahasiswa untuk bisa tertarik dan mengenal apa itu industri kreatif. Dan juga kita akan bekerjasama dengan industri kreatif lokal untuk bisa memajukan sebagai wadah, dan juga kita juga memberikan pelatihan, tidak hanya di kampus saja, tidak hanya di lingkungan sivitas akademika, yaitu dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan saja, tetapi untuk juga ke masyarakat dan sekitar. Jadi kita ingin bisa lebih mendekat pada pelaku industri kreatif, terutama di Purbalingga dan sekitar. Nah, ini menarik ini. Pertama soal bagaimana membangun karakter, kemudian skill ya, soft skill, hard skillnya ini dibangun lewat LPBP ya, dan kemudian secara kurikulum juga sangat kalau dilihat ini kurikulumnya juga sangat mensupport pengembangan industri kreatif di karakter masing-masing. Nah, berarti ITBMP itu lewat lembaga ini sedang berusaha membekali mahasiswa itu menjadi orang yang bisa bekerja, bahkan menjadi entrepreneur, siap untuk bekerja, bahkan mulai dari awal masuk kuliah. Iya. Tidak lagi misalkan kalau dulu berpikirnya mungkin setelah lulus baru punya ilmunya. Ini sudah dibekali dari awal ya? Sudah dibekali dari awal. Seperti contoh gini Mas Bangkit. Jadi yang kemarin kami lakukan adalah ada program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MP yang akan dilaporkan proposal ke Kemendikbud. Ya, jadi banyak bantuan dari pemerintah yang kita bisa untuk mahasiswa lebih berwirausaha. Kalau nggak salah kemarin satu mahasiswa peluangnya adalah 20 juta untuk modal usaha, dan kami juga ingin mendorong mahasiswa untuk bisa ke proposal tersebut. Dan juga nanti kita ada semacam tempat magang, pengenalan magang, mungkin kerja praktek tuh arahnya ke industri kreatif sendiri. Oh, ini lembaga ini menjadi jembatan. Iya, sebagai jembatan untuk menghubungkan kampus dengan industri kreatif. Oke, luar biasa ini. Jadi buat teman ngobrol ini jadi semakin yakin harusnya ini masuk di ITBMP ya, karena memang sudah disiapkan jalur formal dan jalur yang lainnya ini, jalur-jalurnya untuk benar-benar menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Tidak lagi bingung nanti setelah lulus jadi apa, lulusan ini meskipun itu aktuaria, perencanaan wilayah kota, bisnis digital, itu semuanya akan difasilitasi ya. Insya Allah akan difasilitasi. Karena untuk melaksanakan kegiatan itu nanti kami dari LPBP ini adalah bisa sinkronis dengan laboratoriumnya. Jadi setiap prodi punya laboratorium yang terkoneksi dengan LPBP. Iya, jadi misalnya bisnis digital punya laboratorium bisnis digital. Misalnya salah satunya untuk bisa membantu UMKM di Purbalingga. Gitu loh. Baik dari segi marketing, dari segi foto produk misalnya, sesuai dengan prodinya masing-masing. Kalau di aktuaria kan tentang asuransi dan juga bisa sinkronis dengan lembaga keuangan dan sekitarnya. Dan juga ada namanya perencanaan wilayah dan kota. Iya. Dan nanti kita bisa sinkronis dengan BUMDes atau mungkin ke arah wisata gitu ya. Iya, jadi mendorong untuk terciptanya industri kreatif di Purbalingga dan sekitar. Jadi mahasiswanya itu langsung bersentuhan, dapat ilmunya, langsung bersentuhan dengan masalah dan terlibat mencari solusinya ini ya. Tidak hanya teori saja. Mantap. Tapi kami juga menggandeng mahasiswa, ada kegiatan apa, misalnya kita bersama dengan Pemda atau mungkin dinas terkait, kita bawa mahasiswa, kita kenalkan mahasiswa ke dunia kerja, terutama di sektor industri kreatif.
Oke. Jadi lebih mengenalkan dan lebih kenal. Jadi harapannya setelah lulus sudah siap untuk bekerja. Iya. Bahkan bisa membuka lapangan kerja sendiri. Wah, ini hal yang sangat luar biasa ini kalau Iya. benar-benar bisa diwujudkan. Berarti memang LPBP ke depan ini kepengen membangun kolaborasi dengan banyak pihak. Kalau Iya. tadi secara internal sudah disiapkan, Iya. kemudian dari eksternalnya juga disiapkan koneksinya itu. Ya, jadi kami tidak menutup kemungkinan hanya pada instansi dalam negeri, bahkan bisa luar daerah juga, atau mungkin punya peluang di luar negeri juga. Tapi arah kedepannya seperti itu, baik swasta maupun negeri. Jadi Oke. perusahaan-perusahaan nanti kita akan terutama pelaku industri kreatif, dan juga nanti ada pelatihan, rencananya insya Allah pelatihan bagi pelaku industri kreatif untuk memberikan workshop kepada mahasiswa. Langsung bersentuhan ke Langsung, iya. ya nanti supaya lebih kenal mahasiswa itu dengan apa sih industri kreatif. Terutama yang unik adalah sekarang game itu juga masuk. Iya. Game itu juga masuk. E-sport gitu ya, E-sport, bahkan Mobile Legends Bang Bang aja itu udah masuk ke SEA Games. Iya, betul. Ruangnya sangat luas ya, Pak. Iya, jadi industri kreatif kan pada prinsipnya ide dan kreativitas. Iya. Jadi tidak hanya berharap pada lapangan pekerjaan, karena sekarang mungkin lebih sedikit ya karena Iya. persaingan. Tetapi kami juga memberikan support atau mungkin mindset lah. Kita merubah mindset mahasiswa supaya dunia ini masih luas. Iya. Anda jangan hanya mengadakan ijazah saja, tetapi bagaimana kita kenalkan konsep soft skill tentang public speaking. Oh, public speaking, ya, diajarin kami juga. ada. Jadi nanti bisa membuat konten kreator, bisa seperti itu. Untuk ke arah menunjang kreativitas sehingga bisa melewati industri kreatif itu lebih kreatif dan lebih bisa memberikan income ke depan. Ini Lebih berarti profesional. nggak cuma kreatif ya nanti ya mahasiswanya, tapi punya sisi leadership, kemudian punya sisi public speakingnya juga bagus, Iya. pemikirannya mungkin lebih runtut dan Ya. wah, Mindsetnya sudah terbuka karena sekarang itu zamannya lebih terbuka ya. Iya. Karena adanya perkembangan IT kan semakin ide itu sangat penting, apalagi arah ke dunia metaverse ke depan. wah, Memang perlu disiapkan gitu kan. iya. Dan harapannya memang ITBMP siap untuk bisa mengarahkan mahasiswa ke arah kehidupan seperti metaverse dan lain sebagainya. Karena arah digitalisasi itu sangat penting untuk pengetahuan. Ya, ini menarik sekali nih. Ternyata ngobrolin LPBP, kemudian industri kreatif di Purbalingga, anak muda itu selalu menyenangkan ya, Mas Bro ya. Ini jadi sangat apa ya? Saya jadi tambah antusias ini ngobrolnya ini. Nah, tapi sebelum kita ngobrol, ini harus dinikmati dulu. Ini namanya Kopi TBMP, teman ngobrol asik di saat kita podcast. Keren sekali. Wah, coba kita coba ya. Ya, pasti tambah semangat ini ngobrolnya. Nah, Mas Bro, ngomongin mahasiswa, anak muda, ya. Kita Purbalingga bukan kota yang identik dengan industri kreatif, betul ya? Sebenarnya kalau ngomong tantangan buat anak muda yang tertarik dengan industri kreatif dengan berbagai subsektornya, itu tantangan terbesar mereka sebenarnya apa, Mas? Ya, jadi gini, karena ada peningkatan teknologi informasi ya. Iya. Jadi banyak tutorial atau mungkin kreativitas yang ada, misalnya YouTuber. Ya. Ada juga konten kreator misalnya TikTok, Iya. Snapchat dan sebagainya. Itu kan viral ya. Tapi bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan dari sisi itu? Jadi yang pertama pasti dari kreativitas sendiri. Jadi kita mengembangkan apa tuh kreativitas dari mahasiswa. Karena di Lembaga Pusat BIS juga ada namanya program kreativitas mahasiswa juga. Jadi mahasiswa yang mempunyai kreativitas, nanti kita akan dampingin, kita membuat sebuah mungkin kelompok sendiri, terutama kreativitas di bidang industri kreatif. Ya, ada beberapa mahasiswa yang sudah saya data yang melakukan entrepreneur, ada juga yang entrepreneur tidak hanya bisnis biasa ya, atau mungkin jual beli atau dari orang tuanya dan sebagainya, tetapi juga dia berusaha sendiri. Saya lihat data kemarin saya survei isi di Google Form itu mahasiswa ada yang modal sendiri, ada yang sebagai apa namanya saya lupa konsultan digital juga, ada yang juga
membantu marketing online siapa gitu. Jadi karena yang modal utama industri kreatif kan dari ide dan kreativitas. Sedangkan sekarang untuk bahan-bahan itu kan banyak sekali ada di internet. Iya. Kita nggak perlu nyari aja, kasarannya ada gitu ya. Gitu. Tinggal nengok-nengok aja udah Iya, ada gitu. ada Google, ada YouTube gitu Iya. kan. Terutama untuk misalnya yang paling mengena adalah kalau dari sisi industri kreatif kan paling banyak data saya ambil dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu hampir 50% tuh dari kuliner memang. Kuliner, makan-makan ini. Iya, Wah, dari mantap. kuliner. Sedangkan 23% pada fashion. Oh, fashion. Berikutnya 20,85 itu kriya, kerajinan dan lain sebagainya. Dan bahkan di Kabupaten Purbalingga sudah ada untuk tuka-tuku, untuk pelaku UMKM kuliner sudah ada, dan juga Wastralingga Iya. tentang Batik batik ya. ya, dan juga kerajinan. Mm-mm. Nanti juga saya pernah juga diskusi dengan orang-orang Dinas Koperasi dan UMKM juga bahwa nanti memang pemerintah Purbalingga alhamdulillahnya sudah ada wadah untuk mensupport itu. Jadi Iya. kita lebih mudah mengarahkan mahasiswanya ke situ. Jadi kenapa? Karena pada dasarnya industri kreatif itu kan ide dan kreativitas. Bagaimana ide dan kreativitas itu bisa sinkron dengan adanya latar belakang ekonomi, nilai-nilai ekonomi sendiri. Itu kan bisa dijual. Iya. Jadi misalnya kuliner gitu. Mm-mm. Kalau kita ngomong kuliner kan setiap daerah punya Iya. ciri khas. Mm-mm. Dan juga wisata gitu ya. Otomatis kita bisa mengangkat nilai-nilai daerah, terutama di Purbalingga dan sekitarnya untuk bisa lebih menjual, lebih mengenalkan ke skala lebih nasional. Tidak hanya Wapung saja yang terkenal, tetapi juga pelaku industri kreatif di sini karena sudah ada tuka-tuku tadi dan Wastralingga dan sebagainya. Knalpot juga industri Ya, kreatif sudah terkenal itu kan. terkenal itu. Jadi tentu adanya fenomena yang di sekarang ini akan lebih mempermudah mahasiswa terutama ITBMP untuk bisa terjun langsung ke industri kreatif. Oke. Berarti tantangan terbesarnya anak muda ini justru bagaimana dia mempertajam kreativitasnya. Iya, Karena siapapun punya peluang untuk punya ide bagus, punya daya kreativitas bagus. iya. Tinggal dia mau jadi lebih muncul atau tidak kan Ya, gitu. Karena dia iya. mau mempertajam itu ya. Iya. Wah, mantap. Jadi sekarang ini kan kalau kita lihat keahlian ada dua, Iya. hard skill dan soft skill. Heeh. Hard skill bisa dipelajari dari sekolah, dari kampus, Kursus gitu ya. kursus dan sebagainya. Bahkan bisa buka Google lah gitu. Iya. Tapi soft skill sendiri kita akan mengasah kemampuan soft skill. Soft skill ada banyak macam. Salah satunya komunikasi, Oh, public speaking, itu ya. kepemimpinan, teamwork, kreativitas, emotional intelligence, kecerdasan emosi, dan juga kemampuan bernegosiasi dan juga mampu beradaptasi dengan lingkungan. Ini kalau di Ramu itu sebenarnya kan berarti pertama tadi komunikasi, kemampuan berkomunikasi untuk negosiasi, untuk public speaking dan sejenisnya, leadership ya, sama tadi beradaptasi dengan zaman. itu Teamwork juga ternyata penting banget itu. Ya. Jadi lulusan ITBM sendiri nanti kita akan hire profesional untuk bisa, insya Allah bisa untuk meningkatkan kemampuan soft skill-nya lulusan ITBM. Jadi koneksinya, karakternya dia untuk connect dengan kondisi nyata itu lebih cepat ya. Ya, Gitu. karena sebenarnya soft skill sama hard skill itu harus lebih balance. Kalau hard skill-nya bagus tapi soft skill kurang ya nggak bisa ya kurangnya. Tapi kalau soft skill bagus tapi hard skill ya harus seimbang lah. Betul. Dan arahnya juga ada pengetahuan di bidang industri kreatif. Jadi yang modal paling utama sebenarnya adalah ide dan kreativitas itu sendiri. Iya, betul. Jadi nanti meskipun kayak tadi saya bilang S1 aktuaria, S1 PWK, S1 bisnis digital, apapun prodinya, dia akan tetap bisa connect dengan industri kreatif manapun ya. Iya. Karena hard skill-nya nyambung, soft skill-nya nyambung. Iya, betul sekali. Mantap sekali ini. Nah, Bro, soal ini kita di Purbalingga, ya, kota yang sedang berkembang dengan sangat pesat gitu. Dalam pandangan Bro Aji ini kira-kira asiknya ini Purbalingga didorong industri kreatifnya di sektor apa nih? Kalau secara skala nasional tadi ada kuliner, fashion sama kriya.
Lah Purbalingga sendiri gimana, Bro? Jadi yang seperti data yang saya sampaikan secara makro ya. Jadi saya lihat di sini dari total penduduk pekerja 126 juta orang tahun 2018 itu 124 juta orang. Dari itu yang bekerja di industri kreatif sebanyak 18 juta. 18 juta. Ya, dari 124. Oh, banyak. Jadi banyak pelaku-pelaku industri kreatif. Yang paling simpel ya kuliner memang. Jadi Purbalingga sendiri kan terkenal knalpot ya. Tetapi tidak hanya knalpot sebenarnya. Kita bisa ada namanya tadi UMKM itu ada namanya Tuka-Tuku, binaan dari Pemda, dan juga ada Wastralingga untuk seni kriya. Dan juga harapan saya sih lebih arah ke digital ya. Karena lebih mudah. Konten kreator, terus fotografi, terus film itu juga sekarang banyak sekali film pendek yang ada di YouTube dan bahkan ada festivalnya juga. Banyak lah kalau ada peluang di bisnis digital itu sangat banyak sekali. Seni pertunjukan dan sebagainya. Musik juga ada. Jadi memang kalau di konten di YouTube memang ada pertunjukan sendiri, ada musik sendiri. Bahkan sekarang banyak musisi yang tadinya kita ini siapa kan nggak kenal ya. Tetapi kok muncul gitu kan dan sangat viral gitu kan. Nah ini juga harapannya kita mengenalkan ke mahasiswa, membuka mindsetnya. Oh ternyata kasar dalam zaman sekarang itu orang nyari pekerjaan seperti ini, ya kan? Dulu belum ada orang yakin main game kok dapat uang. Wah, itu malah dulu dimarahin, Mas. Iya kan dimarahin. Bahkan sekarang atlet itu. Oh iya, atlet. Bahkan sekarang ada tim balap sendiri misalnya kalau ngomong balap itu ya. Mereka punya tim divisi online. Balapannya online. Pembalapnya online. Gitu, kayak games itu ya. Iya. Waduh. Pembalapnya online gitu, pakai simulasi. Jadi agak beda emang. Jadi memang diverse income ya. Pendapatan income tuh nggak hanya pada satu sektor saja, ada beberapa hanya pada perdagangan, alam juga, atau mungkin kita bekerja pegawai negeri misalnya, atau mungkin pegawai swasta, tapi kita bisa mendapatkan income yang sedikit beda. Yang sedikit beda arahnya ke idenya sendiri. Misalnya sekarang, yang paling simpel adalah dulu belum ada awalnya cuci helm gitu kan. Dulu aneh gitu kan, helm kok dicuci gitu ya. Ya cuci motor dulu kan jarang, sekarang udah. Jadi bagaimana menyampaikan ide dan kreativitas itu sendiri gitu kan. Jadi ini akan lebih membuka mindset bagaimana sih supaya masuk lebih kreatif aja. Ada fenomena yang di lapangan seperti ini lebih kreatif. Misalnya ada event, biasanya paling simpel event, terus ada orang pasti ada bakul mainan di situ, jualan di situ. Jadi emang kita harus bisa mampu melihat keadaan sehingga bisa menjemput rezeki. Wah, mantap sekali nih bro, bahwa banyak hal yang bisa dieksplor dari industri kreatif, ya kan? Banyak hal, meskipun kita di kota Purbalingga, bukan kota besar, bukan kota yang penuh gemerlap gitu ya, tapi ternyata banyak yang bisa kita eksplor. Apalagi kalau kita bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi kan. Wah, ini mantap sekali nih. Jadi tidak hanya kaku pada satu, misalnya musik terus. Enggak, nanti ke depan tuh akan kolaborasi mereka. Seni pertunjukan, musik, kuliner jadi satu. Oh iya, betul. Jadi satu ada. Sekarang coba misalnya channel di YouTube ada orang non kuliner sendiri. Ya kan? Itu satu platform tapi banyak sekali yang bisa digali gitu. Ya, jadi kalau kata Hermawan Kertajaya itu collaboration is new competition. Nah, memang semua harus collab ya. Iya itu. Nah, ke depan ITBMP dengan LPBP-nya punya rencana apa nih dalam waktu-waktu dekat ini yang pengen dieksplor lebih ini? Ya, jadi memang kami di LPBP ingin bisa menyiapkan ke mahasiswa terutama pelatihan public speaking ini, Mas. Oh, terutama public speaking ya? Ya, jadi harapannya mahasiswa itu tidak hanya di hard skill saja. Oh iya. Kami insya Allah akan mengundang profesional gitu untuk melatih ke arah
public speaking. Oh. Jadi tidak hanya berpikir pinter, dia pinter tapi tidak bisa bicara, mengutarakan pendapatnya, tidak bisa memberikan statement-statement yang jelas gitu. Iya, gitu. Jadi ini yang kami lakukan di lembaga pusat bisnis pelatihan, yaitu tentang pelatihan public speaking bagi mahasiswa. Oke, mantap sekali ini obrolannya ini ya, teman ngobrol bahwa LPBP di kampus ITBMP Purbalingga sudah menyiapkan banyak hal untuk mahasiswa biar tidak sekedar kuliah pulang. Iya. Ini tapi soft skillnya, hard skillnya di-upgrade sporete ini ya, luar biasa. Sukses selalu Bro Aziz atas pencapaiannya di LPBP ini, semoga bisa bermanfaat buat Civitas Akademika dan juga kepada masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Ya. Oke, terima kasih buat teman ngobrol yang sudah menyaksikan. Jangan lupa kalau kepengen bertanya lebih dalam terkait dengan LPBP atau bisnis ataupun industri kreatif, silahkan di kolom komentar. Nanti bisa deh kita bantu untuk menjawabnya. Kalau kurang puas bisa datang langsung ke kampus ITBMP Purbalingga. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan kita jumpa lagi di ITBMP Podcast.